ternyata di balik gerakan fisik ya, gerakan fisik sholat itu banyak sekali manfaat yang didapat secara tidak sadar gitu ya. Yang pertama secara umum dulu barangkali, yang pertama itu tentu melancarkan peredaran darah gitu ya, karena di situ ada gerakan membungkuk, ada gerakan melipat kaki, ada sujud, kemudian ada berdiri lagi. Itu adalah gerakan yang halus tetapi juga melancarkan peredaran darah gitu ya. Yang kedua, menjaga fleksibilitas sendi gitu ya, karena ketika melakukan gerakan sholat dari mulai berdiri, ruku sampai ke tahiyat awal, dan ruku, kemudian melipat kaki, itu adalah seolah-olah kita diajarkan latihan fleksibilitas tubuh gitu ya, supaya otot-otot atau persendian itu tetap lentur gitu. Karena persendian ini kalau tidak dilatih itu semakin lama akan semakin kaku gitu. Jadi kenapa kalau yang sudah sesuai usia lanjut itu persendiannya menjadi kaku, itu ya karena terjadi tadi penurunan elastisitas daripada ototnya. Sholat itu merupakan daripada gerakan olahraga juga, itu terkait dengan fleksibilitas daripada sendi lutut, sendi lengan, sendi tumit, macam-macam gitu ya. Jadi apalagi ketika melakukan sujud itu seolah-olah itu meningkatkan suplai oksigen ke kepala, yang itu jarang terjadi dilakukan kalau tidak sholat. Jadi itu ya. Jadi ketika sujud lama gitu ya, itu ada aliran oksigen itu yang masuk langsung ke pembuluh darah di otak, dan itu jarang terjangkau ketika berdiri gitu. Nah itu yang menjadi kita semakin lebih segar, lebih konsentrasi, lebih tenang setelah sholat gitu ya. Dan juga mengurangi rasa tegang, rasa pusing setelah sholat. Salah satunya secara ilmiah itu adalah karena juga banyak oksigen yang masuk ke otak di pembuluh darah kecil ketika sujud. Jadi itu cukup sangat luar biasa kalau menurut saya manfaat sholat itu ya. Berikutnya adalah menjaga stabilitas postur tubuh. Kenapa? Karena sering terjadi ada urat kejepit dan lain-lain. Nah itu kalau sholat ruas tulang punggung belakang kita itu terlatih dan tergerakkan gitu ya. Jadi salah satunya terapinya sholat itu juga untuk yang saraf kejepit gitu, karena di situ ada gerakan-gerakan yang memang bisa memperkuat daripada postur tubuh kita supaya tegak gitu. Karena kita juga ada gerakan tidak disadari, gerakan fisik dari mulai tadi berdiri, ruku, sujud, naik lagi, itu juga mendukung terhadap kekuatan otot jantung. Karena ketika bergerak maka jantung pun akan berdebar cepat karena peredaran darah juga itu semakin cepat, apalagi ditambah dengan sholat sunat gitu ya. Jadi secara tidak langsung itu juga memperkuat jaringan otot di jantung gitu ya, sehingga itu menjadi lebih sehat. Itu dari segi fisik itu. Sementara itu dari segi, belum dari segi mental. Kalau dari segi fisik pasti dari fleksibilitas, dari kekuatan otot, dari kekuatan jantung gitu kan, dan paru-paru karena di situ juga ada tarik nafas gitu ya, dan memperkuat ketenangan jiwa kita, karena salah satu secara ilmiahnya ketika sujud itu suplai oksigen masuk ke kepala itu lebih banyak itu. Makanya Nabi Muhammad mengajarkan bahwa lebih lama ketika sujud itu secara ilmiah adalah menenangkan jiwa kita gitu ya. Makanya subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, jadi di situ maha suci Allah yang maha luhur, yang maha tinggi, tetapi ketika sujud kita rendah. Tetapi ketika kita mengatakan kita tidak ada upaya, tetapi secara fisik itu oksigen yang masuk ke
otak kita itu semakin banyak, dan itu juga yang membantu menenangkan jiwa kita. Prinsipnya tubuh kita ini kalau sering digunakan, sering diregangkan, itu semakin bagus. Apabila kita justru banyak diam, kekurangan aktivitas, justru akan terjadi kekakuan dan kurangnya metabolisme pencernaan. Makanya kenapa ketika sudah sholat karena banyak gerakan, itu juga meningkatkan metabolisme tubuh kita gitu. Jadi secara ilmiah gitu, bukan hanya kita berserah diri dan berdoa kepada Tuhan, tetapi dari segi fisik itu sudah mengajarkan bahwa bersyukur atas nikmat tubuh kita yang diberikan otot, persendian, kemudian otak kita, rangka kita, itu dengan sholat itu salah satunya secara fisik itu adalah kita bersyukur. Nah, bersyukur menjaga daripada fungsi tubuh kita ini. Hormon di dalam tubuh kita itu kan ada 4 ya. Ada hormon kebahagiaan itu gitu ya. Itu ada 4 hormon kebahagiaan. Salah satunya hormon yang muncul ketika kita bahagia itu hormon endorfin gitu ya. Hormon endorfin itu muncul salah satunya ketika kita melakukan doa spiritual dan menyerahkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa gitu ya. Maka akan muncul setelah sholat atau zikir itu adalah hormon endorfin. Karena kan di dalam tubuh kita itu ada hormon kortisol itu yang membuat kita stres gitu ya. Kemudian ada hormon endorfin yang membuat kita bahagia, ada adrenalin ya yang membuat kita memacu, dan banyak lagi hormon-hormon yang lain, dan serotonin ya, hormon keseimbangan tubuh. Nah, ternyata ketika kita meditasi, ketika kita banyak berdoa, ketika banyak melakukan ibadah, salah satunya sholat, itu memunculkan hormon di dalam tubuh kita, hormon endorfin itu ya. Jadi kita merasa bahagia gitu ya. Itu muncul dengan sendirinya karena munculnya endorfin sehingga menimbulkan rasa ketenangan dan kedamaian.